Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nunggu teman-teman, tadi itu masih ada yang rebahan, ada yang ada yang apa, ada yang meninggal ininya tetangganya. Ya, kita doakan supaya teman-teman di sini ini juga sehat-sehat semua, gitu ya. Juga lancar puasanya yang bagi yang mengerjakan. Bahagia. Oke, gimana kabarnya? Apa liburan? Mbak Adel, Mas Lorna, Mbak Rizka, Mas Ilmiawan, Mbak Ica, Mbak Firly. Satu, Kurang, Pak. sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa semua ya? Iya, Pak. Puasa, Pak. Iya, jadi boleh teman-teman ini mengajukan. Pak, karena saya puasa, boleh nggak di rumah. Jamnya kebetulan jam pertama ini saya nggak di kampus, berarti jam keduanya juga online juga, Pak. Boleh. Tapi ingat, ada batasan, sesekali juga harus bertemu, nggak boleh langsung full gitu ya. Nggak boleh full apa, karena ini assessment ini butuh praktek. Nggak bisa kita ini hanya menggunakan logika gitu. Teman-teman itu harus praktek. Makanya mata kuliah ini tuh 4 SKS. 4 SKS, benar ya? 4 SKS, bener nggak? Nggih, Pak, 4 SKS. Saya itu kaget loh, 4 SKS. Seingat saya dulu itu cuma 2 SKS, ternyata juga praktek juga. Lah, tujuannya kelas ini saya mau nanti semester berapakah ini? Semester 6 ya sudah ya. Habis ini kamu KKN, habis itu PPL. Jelas butuh mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini saya ya terangkan kenapa kamu kok sekalian kontrak kuliah ya. Kenapa kamu kok butuh mata kuliahnya asesmen ini? Kenapa kok butuh? Fungsinya apa? Ya, sebelum saya yang terangkan, mungkin teman-teman ada yang mau berpendapat fungsinya. Ini pertama kali Pak Iqbal di kelas kamu ngomongkan pendidikan ya. Biasanya nggak pernah ngomongkan pendidikan. Teman-teman boleh berpendapat ada kenapa kok asesmen atau ingin berpendapat masalah-masalah di Indonesia terkait pendidikan juga boleh, tentang asesmen juga boleh. Silakan, ada yang mau berpendapat. Kalau enggak, saya yang ngambil alih lagi. Kira-kira apa kesulitannya menurutmu, isu-isu problemsnya di mata kuliah asesmen ini apa kira-kira? Di Indonesia juga yang nggak logis menurut kamu bagaimana? Terutama Mbak Firly atau teman-teman yang sudah sekarang sedang mengikuti KM, Mbak siapa? Mbak Rizka kayaknya ya. Mbak Rizka? Iya, Pak. Iya. Nah, kamu juga habis ini KKN, butuh alat ukur, PPL juga butuh alat ukur. Kira-kira ada yang berpendapat tentang sistem penilaian atau sistem pendidikan, terutama asesmen di Indonesia? Kira-kira ada yang mau berpendapat? Satu, dua gitu, dua kata, satu kalimat, dua kalimat gitu berpendapat, silahkan. Saya kepingin tahu kamu ini eh, opini kamu tentang asesmen di Indonesia itu bagaimana? Tentang ujian-ujian, penilaian, tentang KKM, gitu. Ayo, meskipun rebahan, tapi jangan ini keseringan, jangan tidur lama-lama, capek ya. Loh ini Mas Lorna ini di ini ya mahasiswaan ya. Iya, Pak. Ngapain kamu sama Pak Eko? Ada kepentingan, Pak. Iya, iya, iya. Ayo,
Ini ngomongkan pendidikan ini, menarik ini. Jadi tadi saya ngobrol sama Pak Irfan ya, pengalamannya Pak Ibril dulu ketika sekolah ya, ketika sekolah. Mungkin kamu juga kayak gini. Jadi nanti kalau habis saya buat Zoom lagi ya, kurang 10 menit, nanti mungkin tiba-tiba mati, maaf ya. Penilaian ini masalah KKM, apa kompetensi minimum yang harus diperoleh oleh siswa. Jadi sangat berbahaya. Jadi misalkan saya yang orang sastra ini biasanya kan enggak suka matematika. Tetapi rapot saya ketika SMA dulu itu rapotnya bagus-bagus di atas KKM semua. Kata saya ini sebenarnya nggak bisa hitung-hitungan, tapi diluluskan sama para bapak ibu dosen. Hal ini berbahaya karena apa bahaya? Karena dianggap saya ini mahir di bidang matematika, padahal saya ini nggak mahir. Nah, bahayanya bagaimana bagi dirinya saya sendiri? Misalkan saya menganggap saya nggak bisa, tapi di SMA dulu dianggap bisa gitu ya. Ketika daftar ujian ke perguruan tinggi atau pekerjaan atau PNS atau apa, matematika saya betul, secara administrasi lolos ya, secara administratif lolos, tapi ketika masuk ke praktek gitu ya, ketika tes langsung ke lapangan untuk menyelesaikan matematika, tentunya blunder. Bahayanya di situ, saya masa tertipu gitu. Harusnya dulu jangan diluluskan gitu. Biasanya belajar dengan kiam. Gitu ya. Saya merasa dirugikan oleh guru-guru matematika saya dulu ketika SMA. Nah, ngeri banget. Jadi kalau dulu rapot itu, kalau saya tuh kalau nilainya merah itu berarti jelek ya. Kalau hitam berarti bagus itu ya. Rapot saya tuh hitam semua, nggak ada yang merah. Itu masalah asesmen, salah satu masalah asesmen di Indonesia. Kalau kamu sendiri, gimana teman-teman? Ayo pengalamannya. Yang kamu anggap nggak setuju, gitu. Yang kamu anggap salah, gitu. Kira-kira apa? Ayo silakan. Mbak Aul, ayo. Mbak Aul. Kamu kan nanti jadi guru kan? Kamu dulu ulangan seminggu berapa kali, Mbak Aul? Itu tergantung jadwalnya, Pak. Tergantung jadwalnya. Ini enggak ada dulu itu kamu pakai ujian nasional enggak, Mbak Aul? Ujian nasional, UNAS. Kalau SD kayaknya masih pakai, Pak. Kalau SD pakai. Jadi menurutnya PISA itu alat ukur, terutama kita kan di bahasa Inggris gitu ya, alat ukur literasi kita itu masih di taraf rendah. Literasi kita itu di taraf di bawah rata-rata negara-negara tetangga gitu ya. Tapi kamu kan bisa baca kan? Ya, misalkan Mbak Adel, Mbak Aul bisa baca kan? Bisa, Ya, bisa. bisa kan? Bisa. Anak SMA bisa baca kan? Bisa kan? Bisa, Pak. Lah iya. Tapi kenapa kok literasi kita dianggap rendah? Alasannya kenapa? Ada yang mau berpendapat? Ayo. Bisa membaca, Gimana tadi, tapi Pak? kalau memahami itu kurang apa ya? Nggak paham sama isinya gitu loh, Pak. Oh, pintar ya, betul-betul. Jadi anak-anak itu tidak bisa menyimpulkan apa kesimpulannya atau induk kalimatnya. Membaca bisa,
Tapi untuk menyimpulkan atau induk kalimat pesan dari penulis itu apa, itu enggak bisa. Nah, itu gara-gara itu. Jadi kenapa kok demikian? Kalau saya sendiri, tapi nggak tahu ya pengalamannya Mbak Aul, Mbak Rizka dan teman-teman, Mbak Firly ini nggak tahu. Dulu mata kuliahnya Pak, mata pelajarannya Pak itu di SMA itu banyak sekali, sangat padat gitu ya. Jadi eh, apalagi mata pelajarannya juga tidak cuma 1, 2, 3 gitu, banyak karena di madrasah aliyah Pak Igil dulu itu di MA Mambaul Ulum dulu kuliahnya, sekolahnya. Jadi ada pelajaran agama, juga ada pelajaran umum, dihubungkan dengan ujian yang ada agama dan juga ada umum. Dulu kayaknya yang MA tahu ya, ada ujian apa gitu, ada ujian agamanya gitu. Jadi double. Habis ujian nasional juga ada ujian agama. Ada dari Kemendikbud, ada dari Kemenak gitu, 2. Jadi nggak tuntas fokus experience saya di SMA itu apa yang saya dapat itu kurang berkesan gitu. Teman-teman gitu nggak juga? Dulu satu ulangan itu saya juga masih menangi apa UNAS gitu ya, SMA. Dari dulu itu kakak tingkat saya itu ada yang nggak lulus itu jumlahnya 150 siswa yang nggak lulus. Kakak tingkat. Jadi zaman saya itu kayak teror gitu, ujian nasional itu harus lulus gitu, artinya begitu. Tapi sekarang sudah dihilangkan gitu ya. Sekarang sudah dihilangkan. Jadi literasi kita rendah karena anak-anak itu disuruh untuk hanya memahami caranya menjawab soal teks dalam ujian untuk meminimalisir bagaimana materi ini cepat selesai. Jadi saya harus memberikan ceramah gitu ya, memberikan ceramah monoton di depan kelas tanpa mengesampingkan experience yang siswa tidak dapat gitu. Jadi Mbak Rizka dan Mbak Firly juga mungkin tahu Merdeka Belajar itu kita sudah dihapus seperti itu. Jadi asesmen itu KKM juga 78 atau 80 minimal, kriteria minimal untuk asesmen itu juga dihapus. Jadi guru diberikan fleksibilitas untuk ini ya, katanya kementerian tadi itu saya lihat di beritanya itu untuk bereksplorasi dalam mengajar dan memberikan asesmennya. Tidak harus ujian sumatif atau formatif gitu ya, jadi bebas. Itu masalah pertama yang kiranya saya dapat simpulkan ya. Jadi materinya terlalu banyak, akhirnya ujiannya juga sulit. Ada yang mau berpendapat lagi? Kira-kira masalah apa? Jadi literasi rendah, juga terlalu materinya juga terlalu banyak gitu ya. Terus karena dampaknya lagi ya, karena materi terlalu banyak, guru akhirnya kan hanya ceramah tanpa ini ya, memberikan experience langsung dengan kehidupan sosial atau kehidupan nyata. Guru-guru jarang memberikan masalah-masalah yang di dekatnya di sekolah, di dekat lingkungan mereka. Di dekat sekolah misalnya ada masalah apa, misalnya ya. Contoh masalah biologi, mata kuliah biologi di pesantren, misalkan untuk saya di pesantren itu. Kenapa kok ada ini ya, kok ada gatal-gatal gitu ya? Tangan-tangannya mereka kenapa kok gatal-gatal gitu ya? Nah ini kan perlu ada ini ya solusi dari guru-guru yang dihubungkan dengan masalah di pesantren itu. Setelah yang pesantren itu kok pakai sing budikan nih masalahnya apa ini? Harusnya kan yang dibutuhkan pertama itu materi itu, bukan materi-materi biologi yang lain. Itu masalah ketiga. Kayaknya ini sudah mati, mau mati, saya ini ya, matikan dulu ya, nanti saya kasih linknya lagi. Kita bahas mendalam dulu alasan kenapa mata kuliah ini penting.
Hari ini itu, Pak kuliahnya itu ya.